Sobat Sumegah, selamat datang kembali di acara Genius Speak. Di episode spesial kali ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, saya Jessica Oktavianda sebagai host berkesempatan langsung untuk berbincang bersama salah satu tokoh inspiratif di balik kemajuan SMK Negeri 1 Glagah. Mari kita sambut Bapak Taufik Santoso STMPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Glagah. Selamat bergabung Bapak dengan podcast Selamat Sumegah. bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hari ini sangat menawan sekali ya menggunakan pakaian adat seperti ini. Adat tradisional Indonesia. Ngomong-ngomong sekarang Bapak kan pakai adat Madura nih. Apakah ada cerita di balik itu Pak? Nanti kita bahas ya. Terus kita juga akan membahas seputar tentang pendidikan menurut pandangan Bapak Taufik Santoso. Oke Bapak, kembali lagi. Hari ini Bapak saya lihat sangat-sangat wow penampilannya. Tadi juga waktu upacara bendera terlihat sangat mencolok karena menggunakan pakaian adat Madura nih. Saya jadi penasaran nih Pak, apakah ada cerita di balik menggunakan pakaian ini atau memang lagi pengen saja? Ya, alhamdulillah memang ada event-event yang ada waktunya menggunakan pakaian adat. Kenapa saya menggunakan pakaian adat Madura? Kebetulan memang ada mengalir darah Madura di Oh, dirinya saya sendiri. wah, Yang kedua, kita harus bangga dengan pakaian adat, dengan budaya. Siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan? Generasi muda, apalagi harus wajib untuk melestarikan budaya kita. oke. Ini sobat-sobat Semegah ini pasti juga baru tahu nih, ternyata Bapak Kepala Sekolah kita punya darah Madura loh. Makanya hari ini menggunakan pakaian adat Madura. Oke, spesial Hari Pendidikan Nasional nih. Tadi di SMK Negeri 1 Glagah melaksanakan upacara bendera dan seluruh siswa-siswinya dan juga ibu bapak guru itu menggunakan pakaian adat tradisional. Nah, tadi saya notice nih kalau Bapak Kepala SMK Negeri 1 Glagah menggunakan adat Madura. Teman-teman pasti kepo gak sih? Apakah ada cerita di balik itu atau emang Bapak Taufik lagi pengen aja pakai pakaian adat tradisional Madura? Boleh dong Bapak diceritain sedikit? Oke, terima kasih. Yang pertama, kenapa saya menggunakan pakaian adat Madura? Memang di dalam diri saya ini ada darah Wow. Madura, sehingga saya ingin menggunakan pakaian adat Madura. Yang kedua, saya pribadi bangga dengan semua budaya ataupun pakaian adat yang ada di Nusantara ini. Kapan lagi event yang bisa kita gunakan untuk melestarikan pakaian adat atau budaya nasional? Maka salah satunya 2 Mei ini untuk mengeksplor budaya kita, sehingga harapan saya, ayo generasi muda cinta budaya Indonesia. Wah, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ini juga kemarin tuh waktu Hari Kartini juga di Semegah juga menggunakan pakaian adat ya Bapak? Pakaian adat. Ini adalah salah satu momen yang karena kita sekarang sudah tidak menggunakan pakaian adat untuk sehari-hari begitu ya Bapak. Karena kita sudah di era modern yang sudah tidak lagi menggunakan pakaian tradisional untuk kegiatan sehari-hari. Makanya di event-event kali ini itu sangat cocok untuk kita semua melestarikan budaya Indonesia. Tentu salah satunya adalah pakaian adat di Nusantara. Baik Sobat Semegah, untuk spesial Hari Pendidikan Nasional nih, saya akan berbincang langsung dengan Bapak Taufik seputar pendidikan di Indonesia, terutama di SMK Negeri 1 Glagah ini menurut pandangan Bapak Taufik Santoso. Namun sebelum itu, saya juga penasaran nih Bapak, bagaimana awal mula Bapak tertarik untuk ikut di dunia pendidikan? Dan juga apakah ada sosok yang mungkin menjadi inspirasi Bapak di dunia pendidikan ini sehingga menjadikan Bapak ini ikut andil dalam pendidikan di Indonesia? Ya, terima kasih. Jadi
Saya terinspirasi untuk menjadi tenaga pendidik itu dari dulu Kepala STM Negeri Banyuwangi juga. Kepala STM Negeri Banyuwangi yang kedua, Bapak Insinyur Suwaji, itu yang menginspirasi saya. Kemudian yang kedua, doa orang tua. Doa orang tua, ini yang penting. Ini ternyata cita-cita saya dulu tidak ingin jadi pendidik, tidak ingin. Wah, kalau boleh tahu mau jadi apa Pak sebenarnya? Kalau saya, cita-cita saya dulu inginnya jadi entrepreneur, bekerja di industri. Nah, banyak uang, pikiran saya begitu. Tapi ternyata beda. Karena doa orang tua, saya dengan pribadi bekerja keras, belajar keras, sehingga cita-cita saya yang pertama ingin menjadi seorang engineering sudah tercapai, sarjana teknik. Tapi ternyata di balik itu doa seorang ibu ini sangat mustajab. Akhirnya saya kembali ke SMK Glagah. Saya juga alumni SMK Glagah. Sehingga saya selain sebagai pendidik di SMK Glagah, juga sebagai alumni, juga ingin bertanggung jawab memajukan SMK Negeri 1 Glagah ini menjadi salah satu sekolah pilihan di Kabupaten Banyuwangi. Oke, baik. Mungkin Sobat Semegah di sini ada yang baru tahu kalau Bapak Taufik Santoso ini merupakan salah satu alumni dari SMK Negeri 1 Glagah juga loh. Kalau boleh tahu Bapak dulu jurusan apa, Pak? Iya, saya awal masuk itu tahun 1985 Wow. di jurusan elektronika. Angkatan Oh. pertama jurusan elektronika. Dan yang istilahnya menempati pertama kali gedung SMK Glagah yang sekarang ini. Wah, keren sekali Bapak. Alhamdulillah. Ini jadi Bapak ini adalah Bapak Taufik itu adalah salah satu alumni yang belajar di SMK Negeri 1 Glagah dan juga melanjutkan mengajar di SMK Negeri 1 Glagah, kembali lagi ke sini dan menjadi orang nomor 1 di SMK Negeri 1 Glagah. Mungkin Sobat Semegah yang nantinya kalau tadi itu Bapak Taufik terinspirasi dari kepala sekolah yang kedua ya Bapak. Iya. Mungkin teman-teman di sini nantinya bakal terinspirasi dari Bapak untuk menjadi kepala sekolah nantinya. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Siapa tahu teman-teman salah satu di antara kalian dari jurusan manapun nantinya akan kembali lagi ke Semegah dan juga menjadi orang nomor 1 seperti Bapak Taufik. Amin, amin, amin. Oke Bapak. Kemudian selama Bapak sudah mengajar selama berapa tahun? Kalau sebenarnya saya juga belum terlalu tahu ya Bapak untuk sistem pendidikan mengajar itu seperti apa. Apakah kalau misal kepala sekolah itu kan jadi guru terlebih dahulu atau langsung bagaimana? Iya. Jadi saya mengajar di STM Negeri Banyuwangi, ya, yang sekarang ini SMK Negeri 1 Glagah, ini sejak 1992. 30 Ini tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu kurang lebih. Jadi 1992 saya kembali lagi ke SMK untuk menjadi guru SMK. Kemudian terus berlanjut tahun 2014 kita dipanggil untuk membantu berdirinya Universitas Airlangga di Banyuwangi. Oh, Fikia itu Pak. Iya, termasuk salah satunya yang sekarang itu. Sehingga kemudian saya pribadi dipercaya untuk mengembangkan pendidikan di daerah selatan untuk mendirikan SMK. Kemudian 10 tahun 2024 saya kembali lagi sebagai warga SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi. Sehingga saya mengabdi untuk menjadi guru ini kurang lebih 30 tahunan. Wah, sudah lama sekali ya. Kita patut bangga dengan Bapak Taufik karena sudah mengabdikan mungkin hampir separuh
dari hidup ya Bapak itu 30 tahun. Amin, kira-kira Tapi begitu. semoga Bapak selalu panjang umur Amin, amin, dan amin, juga amin. selalu dilimpahkan rezekinya Amin. karena ini merupakan jasa seorang guru tuh yang tidak bisa kita balas hanya dengan kita bersikap baik, tapi itu juga salah satunya ya teman-teman. Tapi kan kita nggak bisa membalas itu dengan perilaku-perilaku yang hanya seperti itu gitu. Gimana maksudnya? Ya seperti itu pokoknya. Oke, tadi itu kan Bapak sudah mengajar selama 30 tahun ya Bapak kurang lebih. Selama mengajar sampai dengan saat ini, ada gak sih Bapak tantangan terbesar di dalam Bapak mengajar, menjadi seorang pendidik? Iya, oke. Tantangan pasti ada. Namanya hidup, namanya bekerja, nonsen kalau tanpa tantangan pasti Betul ada. sekali. Makanya tantangan-tantangannya banyak sekali, terutama di dunia pendidikan, yang mana mengenai kurikulum, jelas ada perubahan, perbedaan, terus perubahan generasi juga Betul. juga ada. Sehingga tetap saya prinsip bahwa pendidikan itu yang pertama harus membangun karakter. Apapun kurikulumnya, apapun modelnya, tetap karakter itu yang harus dibentuk nomor satu. Jadi harapan saya dengan perubahan-perubahan generasi, perubahan kurikulum, para guru-guru termasuk semuanya ini tetap ada tata cara, peri kehidupan sehari-hari yang diajarkan oleh orang tua kita. Ini ya harus kita lestarikan karena memang itu adalah budaya baik yang tetap harus. Kurikulum boleh berganti, tetapi yang namanya santun, namanya etika, itu tetap tidak akan pernah berubah sampai akhir hayat kita. Oke, itu juga masuk dalam yel-yel kita ya Pak, berkarakter berbudaya lingkungan. Yang pertama itu karakter. Terus Bapak kalau misal di dalam SMK Negeri 1 Gelaga sendiri di sekarang Bapak, di masa Bapak menjadi kepala sekolah, apakah ada tantangan untuk memajukan pendidikan di sini? Terutama mungkin ada hal pribadi nih Bapak yang menjadi tantangan. Iya, kalau tantangan pasti ada. Yang jelas namanya sekolahan teknik SMK Negeri 1 Gelagah itu yang pertama berorientasi juga pada industri. Makanya tantangannya kita harus sejalan dengan industri. Makanya ada link and match. Kita harus sesuai sejalan dengan pemikiran industri. Jangan sampai anak-anak kita, siswa-siswa kita, siswa SMK Negeri 1 Gelagah ini ketinggalan dengan perubahan industri, teknologinya. Kalau karakter tetap harus dijaga. Makanya semangat terus, walaupun kita dengan segala upaya, segala keterbatasan, kita harus sinergi dengan kebutuhan yang ada di industri. Selain memang nanti anak-anak bisa melanjutkan tantangannya. Betul. Karena untuk melanjutkan lawan kita itu, ya anggap saja tantangan kita itu berat, pesaing kita kalau untuk melanjutkan anak-anak sekolah menengah atas. Iya, anak-anak Nah, SMA. itu anak-anak SMA. Padahal materi pembelajaran kita jauh Itu sekali. setengah-setengah. Untuk normatif adaptifnya ini masih jauh. Makanya tantangan kita sangat berat. Makanya anak-anak yang ingin melanjutkan ya harus belajar keras kalau ingin sukses. Anak-anak yang mau bekerja dan wirausaha juga harus mengasah keahliannya. Karena tidak hanya SMK 1 Gelagah, tantangannya, pesaingnya adalah sekarang global. Betul. Tidak hanya Banyuwangi, tidak hanya Indonesia, tapi dunia luar. Sangat kompetitif. Makanya kita harus punya kompetensi yang unggul. Kalau dilihat dari yang jumlah siswa keterima di SNBP itu lebih banyak ya Bapak daripada tahun yang lalu. Alhamdulillahnya. Itu juga kalau di tahun yang sekarang katanya Bapak saya juga dengar-dengar bakal ada UN atau TKA. Itu menurut Bapak itu gimana? Maksudnya kan kita sebagai SMK nih Bapak, kita tidak mendapatkan materi yang seluas anak-anak SMA.
Karena kita terbagi menjadi dua jadwalnya untuk normatif dan juga adaptif. Itu bagaimana Bapak? Menurut Oke, Bapak? nggih. Jadi ujian itu ya memang harus. Hidup aja ada ujiannya, apalagi sekolah. Sekolah. Harus. Jangan sampai terbebani oleh ujian. Ujian itu kan salah satu sisi saja. Makanya kita harus siapkan proses pembelajaran, belajar dengan giat, belajar dengan keras, dengan semangat. Toh ujian itu kan hanya salah satu samping atau sisi samping saja. Kalau kita sudah belajar dengan baik, kita belajar dengan keras, ya pasti akan menghasilkan sesuatu yang terbaik, pasti. Nah, perkara itu di sisi ada ujian apa, ujian nasional. Nah, itu kan pemerintah cara mengukur Kemampuan. kemampuan atau sampai mana apa namanya indikator pendidikan di Indonesia itu sampai level mana. Makanya kita di SMK kan tidak hanya ujian nasional, ada uji kompetensi keahlian Iya, dan lain betul. sebagainya. Selagi semuanya itu disiapkan dengan baik, apapun ujiannya, ya kita harus menang di ujian itu. Dan tidak akan menjadi masalah ya Dan Bapak? tidak ada jadi masalah dan tidak ada dari beban untuk semua siswa. Yang penting harus kita siapkan. Betul sekali. Jadi untuk teman-teman terutama yang memiliki minat untuk lanjut di jenjang berikutnya atau di universitas, sebaiknya kalian sudah mempersiapkan dari sekarang ya Bapak. Harus disiapkan mulai sekarang. Semuanya, tidak hanya yang ingin melanjutkan, Iya, yang betul. ingin bekerja, Bekerja pun wirausaha harus disiapkan. Karena segala sesuatu yang disiapkan dengan baik, insya Allah hasilnya hasilnya akan akan baik. baik. Semua itu tergantung sama usaha yang kita lakukan ya Bapak. Usaha. Makanya kita wajib semuanya berusaha. Karena usaha itu adalah berkaitan dengan pribadi kita. Tapi kalau nanti ada nasib, itu ada campur tangannya Tuhan yang Maha Tuhan. Esa. Tapi kalau usaha, wajib dari diri pribadi. Dan juga jangan lupa doa dari orang tua. Seperti Ya, Bapak tadi. Sudah didoakan oleh orang tuanya, sekarang menjadi orang yang sukses. amin, amin, Menjadi amin. orang nomor 1 di SMK Negeri 1 Gelagah. Itu berkat doa dari orang tua Bapak Taufik Santoso. Jadi teman-teman jangan lupa untuk meminta doa restu kepada orang tuanya, karena doa orang tua itu, terutama doa ibu, adalah doa yang sangat mustajab sekali. Amin. Oke. Baik Bapak, di dalam eh, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini tentunya mengingatkan banget ya Bapak untuk kita sebagai siswa dan juga terutama sebagai seorang pendidik nih, untuk menginspirasi siswa-siswanya. Menurut Bapak bagaimana sih seorang pendidik atau seorang guru itu harus memiliki karakter seperti apa agar bisa menginspirasi siswa-siswanya, terutama di SMK Negeri 1 Gelagah ini? Oke, di Hari Pendidikan Nggih, Nasional. betul sekali. Oke. Jadi yang jelas seorang guru ini tugasnya berat. Tugas guru itu berat. Tidak hanya mendidik, tidak hanya membimbing, tapi juga mengajar. Kalau mengajar bisa digantikan oleh alat. Sekarang sudah banyak media-media yang bisa digunakan untuk bertanya atau berguru. Betul Tapi sekali. kalau membimbing dan mendidik, ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Makanya guru-guru wabil khusus di SMK Negeri 1 Gelagah ini, ya, harapan saya pribadi menjadi inspirasi bagi siswanya. Sehingga kalau mampu menginspirasi, saya yakin siswa-siswi SMK Negeri 1 Gelagah akan menjadi siswa yang terbaik. Amin. Kak, tapi kalau menurut Bapak, di pandangan Bapak sekarang seperti apa siswa-siswi SMK Negeri 1 Gelagah? Apakah selama Bapak mengajar ini adakah perbedaan yang signifikan dari siswa yang dulu ataupun siswa yang sekarang? Ya, perbedaan pasti ada. Setiap generasi beda budaya. Betul. Makanya yang tidak boleh beda adalah seperti yang saya katakan tadi. Adab, karakter yang baik,
Itu yang tidak boleh berubah. Berubah. Tapi kalau mungkin gaya belajar dan cara belajar boleh berubah. Kurikulumnya kan juga berubah. Sehingga tidak ada masalah. Makanya harapan saya anak-anak SMK Negeri 1 Glagah tetap belajar dengan baik, siapkan karena masa depan kita masih jauh. 2045 ini yang nanti akan menjadi tonggak titik balik Indonesia. Karena generasi emas ini yang nanti akan mengisi semua lini di negeri ini. Betul. Sehingga minimal anak-anak SMK 1 Glagah ini jangan lupa terhadap dirinya sendiri, budayanya sendiri, sehingga tidak diambil oleh orang lain. Itu. Tidak kembali dijajah oleh negeri lain gitu. Betul. Kalau selama dalam Bapak menjadi kepala sekolah dan juga pastinya itu kan di dalam suatu sekolah ada visi dan juga misi yang harus dicapai. Nah, kalau hal tersebut apakah selama ini sudah sejalan dengan visi misi tersebut atau ada hal lain yang tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak selama di sini di SMK Negeri Iya. 1 Glagah? Visi misi kita kan sudah jelas tadi disampaikan. Ada budaya lingkungan, ya kan? Iya, betul. Ada berkarakter. Nah, makanya semuanya itu kita mengarah ke sana. Salah satunya mungkin pagi budaya kita bersih lingkungan, peduli terhadap lingkungan, kemudian karakternya, Iya. tangguh, mentalnya harus diasah, mampu ditempa oleh cuaca apapun. Sehingga harapannya ya kalau tantangan mesti ada, tapi tinggal kita terus menerapkan segala sesuatu ya harus dipaksa dulu. Sesuatu kebiasaan yang baik itu harus dipaksa. Karena kalau tidak dipaksa tidak akan jadi. Baik Bapak, di Hari Pendidikan Nasional yang spesial ini, itu kan pastinya kita mengingatkan tentang bagaimana seorang guru itu memiliki kualitas terpenting untuk bisa menginspirasi siswa-siswanya. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sih karakter atau kualitas seorang guru yang harus dimiliki oleh pribadinya agar bisa menjadi inspirasi untuk siswa-siswi, terutama di SMK Negeri 1 Glagah ini? Iya, yang namanya guru yang jelas kalau memang siap menjadi guru harus punya ilmu pedagogi. Apa itu Bapak, ilmu pedagogi? Ilmu yang berbicara tentang pendidikan. Bagaimana cara mendidik, nanti ada pedagogi, strategi mendidiknya bagaimana. Nah, saya yakin kalau teman-teman guru di SMK Glagah ini punya itu semuanya. Tinggal kita mengaplikasikan, menggunakannya. Makanya ya termasuk antara kemampuan dan kemauan ini harus sinergi. Jadi antara kemampuan yang dimiliki dengan kemauan, nah, termasuk cita-cita. Kalau memang cita-citanya ingin jadi guru, tentunya harus siap. Guru itu sebagai pengajar, mendidik dan membimbing. Nah, kalau itu semuanya sudah sinergi antara ucapan dan perbuatan, insya Allah akan menjadi guru yang inspiratif, menjadi inspirasi setiap siswanya. Kalau di zaman sekarang ke Bapak kan sudah banyak sekali media-media yang sudah bisa digunakan oleh siswa-siswi seperti AI, itu kan juga sekarang sudah banyak sekali digunakan untuk siswa-siswi. Itu menurut Bapak bagaimana? Apakah itu terpengaruh? Ya, media-media sekarang itu boleh. Itu kan media-media kalau istilahnya kan untuk pembelajaran, mengajar. Ilmu-ilmu untuk mengajar. Betul. Tapi yang namanya membimbing dan mendidik tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan manapun. Karena itu melekat, karena mendidik dan membimbing itu ada rasa, ada hati di situ. Betul. Nah, kalau hanya mengajar ilmu atau pengetahuan bisa sekarang digantikan oleh
media sosial, media apapun, media elektronik, atau kecerdasan buatan bisa. Tapi yang membimbing mendidik Tidak ini akan tidak bisa. akan pernah tergantikan oleh siapapun. Gitu, baik. Terima kasih Bapak. Kemudian, oke, maaf. Kalau sejauh ini Bapak di SMK Negeri 1 Gelagah ini, menurut Bapak apakah sudah sesuai dengan atau sejalan dengan yang sudah direncanakan seperti visi dan juga misi yang ada di sini? Apakah sesuai ekspektasi atau sebaliknya? Ya, kalau sesuai ekspektasi sudah, tapi Oke. kan maksimal pasti belum. Sudah jalan. Buktinya kita tiap pagi sudah mulai melaksanakan bersih-bersih lingkungan. Itu tanda bukti bahwa kita berbudaya lingkungan. Betul. Pembentukan karakter setiap kita ketemu, kita mengucap salam, setiap mengawali pembelajaran kita berdoa, semuanya itu kan proses pembentukan karakter. Ya, sudah jalan sesuai ekspektasi kita, tapi kan belum maksimal. Terus kita tingkatkan, karena itu tidak akan pernah henti. Yang namanya ingin baik, ya harus. Karena kebaikan itu harus dimulai dengan paksaan pertama. Kebiasaan itu harus dipaksa. Harus dipaksa. Kalau sudah dipaksa, akhirnya menjadi biasa. Betul. Kalau sudah biasa, akhirnya menjadi budaya. Nah itu akhirnya. Nah, contohnya kita bersih-bersih lingkungan tiap pagi. Dan itu ternyata efeknya luar biasa di dunia industri. Saya datang ke industri, mereka merespon, Pak, terima kasih Pak. Alumni SMK 1 Gelagah punya karakter yang bagus, punya kepedulian yang bagus. Ya, yang ini yang harus ditingkatkan. Nah, makanya bagi anak-anak sekalian, apa yang ada di sekolah ini kita ikuti dengan baik. Ini. Oke. Dari yang awalnya terpaksa itu harus lama-lama terbiasa ya Bapak. Terbiasa. Kemudian menjadi rutinitas yang sudah biasa kita lakukan. Jadi sudah nggak heran lagi kalau kita melihat apapun kita langsung tanggap, langsung respon Betul, seperti itu. betul. Kalau ibarat pisau, itu awalnya dari apa pisau? Dari per, mungkin atau dari besi yang pejal. Kita bakar. Besi yang tadinya pejal kita bakar. Merah kita pukul. Kita tempa. Kita pukul sehingga menjadi bentuk pisau. Kurang tajam diasah. Diasah. Terus tiap hari diasah kalau ingin tajam. Nah seperti itu. Kalau kita ingin menjadi siswa yang tangguh, ya harus kita belajar. Harus tangguh, belajar menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, dengan bersaing, berlomba, berkompetitif, sehingga kita tangguh. Nah, sehingga kalau kita sudah tangguh, punya karakter yang bagus, dan punya kepedulian lingkungan yang baik, sudah lengkap, maksimal kita. Sehingga apa yang kita cita-citakan ini insya Allah tercapai. Tercapai. Amin. Terus kalau program selanjutnya yang mungkin Bapak bisa harapkan agar terlaksana di SMK Negeri 1 Gelagah ini, program apa Bapak? Yang mungkin sekarang masih belum ada nih. Ya yang jelas kalau di SMK Gelagah ini ya tetap harus sinkron dengan perubahan yang ada di industri atau dunia kerja. Makanya tantangan ke depan ini masih berat. Karena kita melangkah satu kali, kemajuan di industri ini sudah 10 kali. Makanya kita harus tetap sinergi dengan industri. Dengan adanya program Link and Match, kita kerjasama, PKL, dan lain sebagainya. Betul. Itu salah satu jalan agar kita ini selaras kemajuannya dengan industri. Baik Bapak, tadi kita sudah ngobrol sangat panjang ya, lumayan panjang ya Bapak, lumayan lama tadi. Untuk yang terakhir nih Bapak, bagaimana sih harapan Bapak untuk kemajuan SMK Negeri 1 Gelagah, juga untuk siswa-siswinya dan mungkin untuk guru-gurunya juga di sini? Seperti apakah yang akan Bapak harapkan untuk kedepannya? Jadi yang pertama, jangan alergi dengan perubahan. Karena itu keniscayaan. Karena setiap saat pasti ada perubahan. Setiap saat pasti
ada perubahan apapun. Makanya tetap harus kita ikuti dengan baik, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan kita atau lingkungan industri, sehingga harapan ke depan pasti siswa yang tangguh, berkarakter dan berbudaya lingkungan itu pasti akan tercapai. Kalau untuk guru-guru Bapak mungkin? Sama, guru-guru juga sama. Dengan sekarang yang ada namanya kalau kurikulum merdeka ada apa PMM dan lain sebagainya, jangan alergi dengan perubahan. Itu keniscayaan, harus kita ikuti. Semakin jauh kita meninggalkan atau alergi dengan perubahan, maka ketinggalan kita akan semakin jauh. Maka harus kita ikuti perubahan itu. Kita sesuaikan. Mungkin dengan ilmu pembelajarannya, dengan teknologi pembelajarannya, dengan strategi pembelajarannya, sehingga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau zaman Pak Taufik dulu berbeda cara mengajarnya dengan anak-anak sekarang. Maka yang harus digunakan adalah berubah, disesuaikan dengan bahasa-bahasa anak yang sekarang. Disesuaikan dengan zamannya. Disesuaikan dengan zamannya. Kalau ngajarnya sama dengan Pak Taufik dulu, ya nggak bisa masuk, nggak bisa diterima. Betul. Nah, makanya kan itu yang penting bagi semuanya warga di SMK Negeri 1 Gelagah. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Semoga SMK Negeri 1 Gelagah ini semakin maju ke depannya. Amin. Dan Ya juga Rabbal Alamin. semakin bisa menjadi SMK atau tempat untuk menimba ilmu yang nantinya akan berguna di masa depan bagi siswa-siswinya. Amin. 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 Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya yang mungkin sangat Sama-sama. sibuk untuk datang ke podcast kita hari Sama-sama. ini. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Amin. Untuk teman-teman semua, semoga apa yang kita bicarakan tadi, apa yang kita bincangkan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Ambil baiknya dan juga buang buruknya. Terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Saya Jessica Oktavianda sebagai host dan juga Bapak Taufik Santoso pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.